Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Sariwali, NIM 2020211032, kelas R3A. Saya ingin menjawab pertanyaan yang Bapak berikan pada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Langsung saja ke bab 1. Nomor 1, jelaskan pengertian hukum Islam, syariat Islam, hukum syar'ah menurut ulama ushul. Menurut ulama ushul, hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Nomor 2, jelaskan pengertian hukum Islam, syariat Islam menurut bahasa dan istilah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Nomor 3, dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya, karena hukum Islam yang bersifat universal yang juga bersumber dari Al-Quran, di mana di dalamnya telah dijelaskan setiap tata aturan mengenai segala hal, baik itu hubungan antar benda hidup, benda mati, dan lainnya. Dan sebagai umat beragama, patut diyakini kebenaran dan segala hal yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nomor 4, secara umum, ajaran agama Islam meliputi 3 hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Coba saudara kemukakan apa perbedaan ketiga istilah di atas. Akidah berbicara tentang keyakinan, landasannya Al-Quran. Sedangkan syariah berbicara tentang aturan hukum Allah, hukum yang sifatnya ritual seperti ibadah dan juga aturan-aturan kemanusiaan seperti pernikahan, pendidikan, kenegaraan, dan sebagainya. Akhlak berbicara tentang perilaku, baik perilaku hati maupun anggota badan. Nomor 5, mengapa hukum Islam tidak membedakan secara tajam antara hukum perdata dengan hukum publik Islam? Hukum Islam tidak membedakan secara tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi publik dan pada hukum publik ada segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Dalam hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah atau perbuatan tindak pidana. Ia lanjut dengan nomor 6, yaitu soalnya sebutkan yang masuk dalam hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam. Hukum perdata Islam merupakan hukum yang membahas tentang aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun ruang lingkup hukum perdata Islam adalah yang pertama, munakhat atau hukum perkawinan, yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. Yang kedua, wirasah atau hukum kewarisan, yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum faraid. Yang ketiga, muamalat, yaitu hukum benda dan hukum perjanjian, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia soal jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Yang selanjutnya ada hukum pidana Islam atau biasa disebut dengan jinayat, adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang bercakap tentang kriminalitas. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir. Qisas adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya. Misalnya, pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka dia harus dibunuh. Yang kedua, hudud. Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, seperti zina, mabuk, dan keluar dari agama Islam atau murtad. Yang ketiga ada ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang selain hukum hudud yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari menerapkan kejahatan dan menghalanginya dari menerapkan maksiat. Selanjutnya nomor 7, yaitu sebutkan ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai 2 istilah kunci, yaitu syariat, terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, dan fikih atau pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. Yaitu selanjutnya terdiri dari 2 bidang utama, yaitu ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, dan muamalat dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa. Selanjutnya mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
Poin berikutnya, berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja. Poin selanjutnya, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, pelaksanaan dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam. Selanjutnya nomor 8, jelaskan perbedaan antara HAM Islam dan HAM berat. Jawabannya, kemanusiaan dalam Islam adalah tidak hanya sebatas akal budi, namun adanya konsep mendasar dalam agama atau bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam yaitu persamaan derajat, perintah berbuat adil dan larangan berbuat zolim. Hak asasi manusia dalam berat adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, merupakan anugerah dari Allah, berlaku sepanjang hayat dan tidak bisa dirampas dan dicabut, bersifat universal bagi siapa saja. Ciri pokok hakikat HAM yaitu secara otomatis adalah bagian dari manusia, tidak perlu diwariskan, diberi ataupun dibeli. Berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi sara dan tidak bisa dibatasi atau dilanggar. Nomor 9, apa yang menjadi sebab hukum Islam ada di dalam kurikulum Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta? Jawabannya yang pertama ada alasan sejarah. Pada masa pemerintahan Belanda, di semua sekolah tinggi fakultas hukum pun juga diajarkan tentang hukum Islam atau disebut sebagai Mohammedensrecht, sehingga hal tersebut memunculkan perkembangan ajaran hukum Islam. Yang kedua adalah alasan ilmiah. Setelah penelusuran lanjutan, ternyata kehadiran hukum Islam sebagai suatu ilmu telah lama dikaji, dipelajari, serta telah mendapat pengakuan dari dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan masuknya hukum Islam ke dalam daftar kode bidang atau disiplin ilmu dan teknologi yang tercatat pada UNESCO. Yang ketiga, alasan yuridis. Alasan formal yuridis juga turut melatar belakangi adanya kehadiran hukum Islam. Ini dalam hukum positif yang ada di Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa regulasi yang terbentuk, yakni mengenai misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan lain-lain. Yang 4 ada alasan konstitusional. Selain ketiga hal tersebut, alasan konstitusional hukum Islam menjadi mata kuliah pokok di Fakultas Hukum itu juga berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima ada alasan penduduk. Komposisi penduduk Indonesia seolah-olah memang bukan menjadi rahasia umum lagi. Mengapa demikian? Karena memang mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Hal ini juga didukung oleh hadirnya data World Population Review yang dimana menunjukkan jumlah penduduk Muslim di tanah air saat ini di tahun 2020 telah mencapai 229 juta jiwa atau 87,2%. Tentu hal ini juga menjadi penguat faktor dan alasan berimplikasi terhadap beberapa ketentuan hukum Islam yang turut mewarnai hukum nasional di Indonesia. Nomor 10, apa yang menyebabkan salah paham dalam mempelajari hukum Islam dan ajaran Islam? Penyebab salah paham dalam mempelajari hukum Islam dan ajaran Islam adalah yang pertama, salah memahami ruang lingkup ajaran Islam. Yang kedua, salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam. Dan yang ketiga, salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Kenapa terjadi? Terjadi karena orang menggambarkan bagian-bagian agama Islam tidak secara menyeluruh sebagai satu kesatuan, tapi sepotong-potong saja. Seperti yang sering terjadi, orang gambaran agama Islam yang memberikan kesan seakan-akan agama Islam itu isinya hanya tentang akidah saja, atau ajaran Islam itu hanya tentang syariah atau hukum saja dan lain-lain, tanpa melekatkan dan menghubungkan bagian-bagian tersebut dalam kerangka dasar keterpaduan ajaran Islam secara menyeluruh. Penggambaran agama Islam seperti sering dilakukan oleh orang Islam sendiri tanpa disadari ataupun dengan sadar. Nomor 11, jelaskan tujuan hukum Islam secara umum dan jelaskan pula tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Shatibi. Yang pertama, tujuan hukum Islam secara umum. Yang poin A, memberi manfaat bagi umat muslim di seluruh dunia. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim. Tujuan hukum Islam membantu umat Islam memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang poin B, tujuan hukum Islam dapat menginformasikan setiap aspek kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim. Tujuan hukum Islam merupakan hukum yang kompleks. Setiap tujuan hukum Islam harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seorang tokoh
Islam yang bernama Abu Ishaq al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Yang ketiga adalah akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang ketiga, yang keempat, keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat terus diteruskan. Nomor 5, harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Baik, kita lanjut saja ke bab 2. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sumber? Sumber adalah asal sesuatu. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Yang kedua ada as-sunnah atau hadis. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hadis yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, sikap, dan sikap diamnya beliau. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Yang keempat adalah ahli hadis. Hukum Islam membedakan hadis menjadi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang kelima, jelaskan mengapa sikap diamnya Nabi Muhammad SAW masuk dalam sumber hukum yang kedua atau hadis atau sunnah. Karena Nabi Muhammad merupakan sosok yang menjadi panutan bagi umat Islam, dan dengan diam kita dapat menjaga lisan kita karena mengingat bahwa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap tingkah laku Nabi Muhammad merupakan as-sunnah yang menjadi sumber hukum Islam. Kita lanjut dengan bab 3. Nomor 1, coba jelaskan pengertian asas dalam hukum Islam. Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun, artinya dasar, basis, fondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, maka yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Nomor 2, coba sebutkan dan jelaskan asas-asas umum hukum Islam. Asas-asas umum hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah yang pertama asas keadilan, yang kedua asas kepastian hukum, dan yang ketiga ada asas kemanfaatan. Lanjut saja dengan nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang mengatakan bahwa tiada delik, tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya. Berdasarkan asas legalitas dan kaidah, tidak ada hukuman bagi perbuatan mukhalaf sebelum adanya ketentuan nas. Maka perbuatan mukhalaf tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, nas-nas dalam syariat Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh banyak orang. Ketentuan ini memberi peringatan hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas yang mengundangkan. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku syurut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah. Yang kedua ada asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memidanakan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan. Yang ketiga yaitu asas tidak sahnya hukuman karena keraguan. Asas ini memiliki makna adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan.
Nas hadis jelas dalam hal ini, yaitu hindarkan hudud dalam keraguan, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum. Kita lanjut dengan nomor 4 yang soalnya, sebutkan asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam. Asas-asas dalam hukum perdata Islam antara lain ada asas kebolehan atau mubah, yang kedua asas kemaslahatan hidup, yang ketiga ada asas kebebasan dan kesukarelaan, yang keempat ada asas menolak mudarat, yang kelima asas adil dan berimbang, yang keenam asas mendahulukan kewajiban dari hak, yang ketujuh asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, yang kedelapan asas kemampuan berbuat, yang kesembilan kebebasan berusaha, yang kesepuluh asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, yang kesebelas asas perlindungan hak, yang ke-12 asas hak milik berfungsi sosial, dan yang ke-13 asas yang beretikat baik harus dilindungi, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam lapangan hukum Islam. Asas-asas hukum perkawinan dalam lapangan hukum Islam, yang pertama ada asas kesukarelaan, yaitu merupakan asas terpenting dari perkawinan Islam. Kesukarelaan antara kedua calon suami istri juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Yang kedua ada asas persetujuan. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas kesukarelaan. Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan persetujuan calon mempelai pria dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat yang mudah dimengerti. Yang ketiga ada asas kebebasan. Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap mempertahankan larangan perkawinan. Pasal 18 tidak terdapat halangan perkawinan. Nomor 4 ada asas kemitraan suami istri, merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat hak dan kewajiban suami istri. Pasal 77 KHI. Suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat atau sifat asal pewibawaan ada di Quran surat An-Nisa ayat 4. Yang selanjutnya, kemitraan menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama dan dalam hal lain ada yang berbeda. Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengatur rumah tangga. Yang kelima adalah asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih sayang selama hidup. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya yang keenam ada asas monogami terbuka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami yang dikenal dengan asas monogami. Asas monogami yang dimaksud bukanlah asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak istri bila lebih dari seorang, maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri. Kompilasi hukum Islam juga mengatur ketentuan dan syarat untuk berpoligami bagi umat Islam. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istri atau perempuan demi terciptanya keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 6 yang soalnya sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum kewarisan Islam. Asas hukum kewarisan Islam, yang pertama ada asas ijabri. Asas ijabri yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijabri dapat dilihat dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Yang kedua ada asas bilateral. Asas bilateral adalah hukum waris Islam yang mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah atau dua belah pihak. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.
3. Ada asas individual. Asas individual dalam hukum waris Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima menurut kadar bagian masing-masing. Yang keempat, ada asas keadilan berimbang. Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Misalnya, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang kelima, ada asas semata akibat kematian. Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian, dan tidak mengenal asas dasar wasiat yang dibuat pewaris masih hidup. Kita lanjutkan dengan soal nomor 7, yaitu jelaskan al-ahkam dan al-kamsah, 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia. Kita lanjut nomor 7. Al-ahkam al-kamsah atau biasa disebut dengan hukum taklif adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukhalaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Kelima, hukum takhlifi antara lain. Yang pertama, ada wajib atau fardu. Wajib atau fardu dalam hukum Islam yakni sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia mukhalaf untuk mengajakannya. Wajib menurut waktu dibagi 2, yaitu wajib waktunya luas, contohnya sholat, dan waktunya sempit, contohnya puasa. B. Ada sunnah atau mandub. Sunnah atau mandub adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul pada manusia atau mukhalaf, namun bentuk anjuran itu diimbangi dengan pahala kepada orang mukhalaf yang mengerjakannya dan tidak mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah terbagi atas sunnah muakkad, sunnah zaidah, dan sunnah fadilah. Yang C. Haram. Haram adalah suatu tuntutan hukum Islam kepada orang mukhalaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan mengikat, dan bagi yang meninggalkannya mendapat imbalan pahala, dan bagi yang melanggarnya mendapat dosa. Haram dibagi 2, yaitu ada haram lazatih dan ligarih. D. Makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah atau Rasulnya kepada manusia mukhalaf, namun bentuk larangan itu tidak sampai kepada haram. Contohnya makan bawang sebelum salat, merokok, makan kuda, dan lain-lain. E. Jais atau mubah. Jais atau mubah adalah sesuatu perbuatan yang dibolehkan untuk memilih oleh Allah dan Rasulnya kepada manusia mukhalaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Ketentuan mubah ada 3, yaitu yang pertama meniadakan dosa bagi suatu perbuatan, yang kedua pengungkapan halal bagi suatu perbuatan, dan tidak ada penyataan bagi suatu perbuatan. Saya lanjutkan dengan bab 4. Lanjut saja ke soal pertama, yaitu jelaskan tentang sejarah perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Penulis-penulis sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Pembagian ke dalam beberapa tahap itu tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka gunakan dalam mengadakan pertahapan itu. Pada umumnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam adalah 5 masa berikut ini. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW dari 610 Masehi sampai 632 Masehi. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin dari 632 Masehi sampai 662 Masehi. Yang ketiga, ada masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan, dan masa kelesuan pemikiran. Yang kelima, masa kebangkitan kembali. Yang pertama, masa Nabi Muhammad. Sebelum mengkaji pertumbuhan hukum Islam di zaman Nabi Muhammad, ini sebagai latar belakangnya kita bicarakan dulu masyarakat Arab sebelum Islam. Agama Islam sebagai induk hukum Islam muncul semenanjung Arab, daerah yang sangat panas, penduduknya selalu berpindah-pindah, dan alam yang begitu keras membentuk manusia-manusia yang individualistis serta hidup dalam klan-klan yang disusun berdasarkan garis patrilineal.
yang saling bertentangan, ikatan anggota klan berdasarkan pertalian darah dan pertalian adat. Susunan klan yang demikian menuntut kesetiaan mutlak para anggotanya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad setelah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah dianggap telah memutuskan hubungan dengan klan yang asli. Karena itu pula diperangi oleh anggota klan asalnya. Pada masa ini, kedudukan Nabi Muhammad sangat penting, terutama bagi umat Islam. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidaklah lengkap bagi seorang Muslim tanpa pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya, umat Islam harus mengikuti firman-firman Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang dicatat dalam kitab-kitab hadis. Melalui wahyunya Allah menegaskan posisi Muhammad dalam rangka agama Islam, yaitu kami mengutus Nabi Muhammad sebagai untuk menjadi rahmat bagi alam semesta dan lain-lain. Waktu Nabi Muhammad masih hidup, tugas untuk mengembangkan dan menafsirkan hukum itu terletak pada diri beliau sendiri melalui ucapan, perbuatan, sikap, diam dan yang disebut sunnah. Dengan mempergunakan Al-Quran sebagai norma dasar, Nabi Muhammad SAW memecahkan setiap masalah yang timbul pada masa dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka berhentilah wahyu yang turun dan demikian halnya dengan sunnah. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin tergantikan, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh seorang khalifah dari kalangan sahabat Nabi. Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara, memiliki hak memaklumkan peran dan membangun tentara untuk menjaga keamanan dan batas negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, berusaha agar semua lembaga negara memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik, melarang hal-hal yang tercela menurut Al-Quran, mengawasi jalan pemerintahan, menarik pajak sebagai sumber keuangan, dan lain-lain. Khalifah yang pertama dipilih yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sangat penting dilihat dari perkembangan Islam karena dijadikan modal atau contoh di generasi-generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis di zaman Nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah kurma dan tulang-tulang unta yang menghimpunnya dalam satu naskah. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab yang melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina, Syria, Irak, dan Persia. Yang ketiga, masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Di masa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis suci Islam. Muncul berbagai teori yang masih dianut dan digunakan untuk umat Islam sampai sekarang. Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan periode ini, yaitu wilayah Islam sudah sangat luas, tinggal berbagai suku, bangsa, dan asal-usul, adat istiadat, dan berbagai kepentingan yang berbeda. Untuk menentukan itu, maka ditentukan kaidah atau norma bagi suatu perbuatan tentu guna memecahkan suatu masalah yang timbul di masyarakat. Selanjutnya, masa kelesuan pemikiran. Pada masa ini, ahli hukum tidak lagi menggali fikih Islam dari sumbernya yang asli, tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam masa ini adalah para ahli hukum tidak lagi memutuskan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum imannya saja. Selanjutnya, masa kebangkitan kembali. Setelah mengalami kelesuan dalam beberapa abad lamanya, pemikiran Islam telah bangkit kembali, timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid tersebut yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dalam perkembangan hukum Islam yang bernama Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Walau pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab yang dikenal dengan gerakan baru di antara gerakan-gerakan pahala ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Ibnu Abdul Wahhab yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan Padri di Minangkabau. Hanya saja barangkali pemikiran-pemikiran hukum Islam yang mereka ijtihadkan, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tidak menyebar luas kepada dunia Islam sebagai akibat dari kondisi situasi dunia Islam yang berada dalam kebekuan, kemunduran, dan bahkan dalam cengkraman orang lain. Ditambah lagi dengan sarana dan prasarana penyebaran ide-ide seperti percetakan, media massa, dan elektronik serta lain sebagainya tidak ada. Padahal sesungguhnya ijtihad
ijtihad yang mereka hasilkan sangatlah berlian, menggelitik, dan sangat berpengaruh bagi orang yang mendalam secara serius. Lanjut ke soal nomor 2, jelaskan pengaruh tokoh-tokoh Islam setiap periodenisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendirilah yang menjadi tokoh sekaligus peran utama di dalam masa ini. Beliaulah yang paling berhasil menyebarkan agama dan membina kehidupan dunia. Yang kedua, masa Khulafa Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar Siddiq, beliau adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Yang kedua ada Umar bin Khattab, beliau adalah seorang yang sangat anti dengan pencurian. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, beliau yang memperluaskan daerah keislaman. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, beliau adalah peran yang penting untuk menemukan pemikiran internasional alamiah pada setiap orang. Yang ketiga, pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Yang pertama ada Khalifah Umayyah. Beberapa orang penting yang bergabung dalam kekhalifahan ini menunjukkan beberapa dampak positif, salah satunya pada masanya. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Yang kedua ada Khalifah Abbasiyah. Di masa pemerintahan yang kurang lebih 500 tahun mereka mampu memunculkan berbagai teori hukum yang masih dianut dan digunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Nomor 3, mengapa terjadi periode pemikiran keluasan pemikiran pada abad 10 Masehi sampai abad ke-19? Karena pada masa ini Islam mulai berhenti berkembang terjadi di akhir pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Saya lanjutkan ke bab 5. Soal nomor 1, jelaskan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia adalah sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Karena itu, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat, dan lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Yang kedua, jelaskan perbedaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Perbedaan tiga hukum ini dapat kita lihat dari beberapa aspek seperti keadaannya. Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia. Hukum Islam baru dikenal setelah agama Islam disebarkan di Indonesia, dan hukum barat diperkenalkan di Indonesia setelah kedatangan orang-orang Belanda di Nusantara. Yang kedua, bentuknya. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, begitu juga hukum Islam yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada tujuannya. Hukum adat untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar aman, tentram, dan sejahtera. Hukum Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Sedangkan hukum barat bertujuan agar manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat ada norma atau kaidah. Sistem hukum barat berasal dari hukum Romawi yang dikenal dengan 3 norma atau kaidah yaitu impere atau perintah, probire atau larangan, dan paramitre yang diperbolehkan. Dalam hukum Islam dikenal dengan 5 norma atau kaidah yaitu kewajiban, sunnah, jaiz, makruh, dan haram. Lanjut saja ke nomor 3 yaitu hubungan hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Hubungan hukum Islam dan hukum adat sangatlah erat, tidak bisa dicerai pisahkan karena sangat terikat seperti hubungan zat dan sifat suatu barang atau benda. Selain itu, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majmuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Jadi kini di Indonesia hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Kemudian Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu dengan hukum Islam. Nomor 3, jelaskan hubungan hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Hubungan hukum Islam dan hukum adat sangatlah erat, tidak bisa dicerai pisahkan karena sangat terikat seperti hubungan zat dengan sifat suatu barang atau benda.
Selain itu, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarah bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Jadi kini di Indonesia hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Kemudian Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuatu dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Karena itu, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nomor 4. Apa fungsi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional? Fungsi hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional yaitu sebagai pemberi batas dalam hal-hal tertentu dan juga agar selalu berhati-hati karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia itu ada agama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Agama Islam mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain juga benda dalam masyarakat. Oleh karena itu, erat hubungan antar agama dalam arti sempit dan hukum dalam agama Islam, sehingga dalam pembinaan dan pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum agama ini ada sebagai penentu batas-batas. Untuk itu perlu wawasan dan kebijakan hukum nasional. Itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.